Karena itu, dunia tidak pernah sepi dari konflik antara pemilik kebenaran dan pemilik kebatilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 10 pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup. Islam memberi konsepsi yang lengkap dan sempurna tentang seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satu sisi kehidupan pun yang terlewati dari pembahasannya. Demikian itu karena kitab sucinya adalah wahyu yang diturunkan Allah yang maha luas pengetahuannya. Tidaklah kami lewatkan sesuatu pun dalam kitab itu. Sebagai pedoman hidup yang integral dan menyeluruh, ia meliputi konsepsi yang benar. Sebagai pedoman hidup yang pertama, yaitu masalah keyakinan tentang Tuhan, nama-nama dan sifatnya, kekuasaannya di langit dan di bumi, wewenangnya, hak-haknya, pengawasannya, pembalasannya di dunia dan di akhirat, tentang nabi dan rasul, tentang alam gaib, malaikat, jin, iblis, setan, tentang kehidupan sesudah mati, alam barzah, kebangkitan, hisab, surga, neraka, dan masalah-masalah gaib lainnya yang hanya akan benar kalau datang dari Allah. Keyakinan tentang hal-hal demikian apabila bukan berdasarkan wahyu hanya akan menyesatkan manusia dan menjadikan mereka sebagai budak bagi sesama makhluk. Dan untuk yang kedua, masalah akhlak, moral akhlak manusia terhadap Allah, terhadap dirinya, terhadap sesama manusia, maupun terhadap alam semesta, hanya akan benar dan lurus apabila ia memiliki keyakinan yang benar tentang Allah dan hari akhir. Demikian itu karena akidah akan membentuk kesadaran untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan yang tidak terpuji. Bahkan ketika ia sedang sendirian sekalipun, moral yang tidak didasarkan kepada akidah yang lurus seringkali hanya merupakan kemunafikan dan bersifat temporal karena memang tidak jelas standarnya. Adapun akhlak Islam sudah jelas dan lugas, yakni Al-Quran. Dan untuk yang ketiga, tingkah laku. Tingkah laku terimplikasi pada aspek psikomotorik. Ia sangat diwarnai dan ditentukan oleh akidah dan akhlak. Tidak ada perbedaan antara aspek lahir dan batin kecuali orang munafik. Demikian itu karena tingkah laku adalah bentuk implementasi dan ijawantah dari pikiran dan jiwa manusia. Ketika melihat orang sholat tetapi anggota badannya tidak khusyuk, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya hati orang ini khusyuk, tentu khusyuk pula anggota badannya. Yang keempat, yaitu perasaan, suka dan duka, cinta dan benci, sedih dan gembira, sensitif atau tidak, juga sangat dipengaruhi oleh akidah dan akhlak. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa di antara kesempurnaan iman seseorang adalah ketika seseorang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah,
memberi atau tidak memberi karena Allah. Dalam materi maksan syahadatain telah dibicarakan bahwa di antara konsekuensinya adalah mencintai apa dan siapa yang dicintai Allah, serta membenci apa dan siapa yang dibenci Allah. Yang kelima, tarbawi, yaitu pendidikan. Setiap orang membutuhkan pendidikan untuk mencapai kesempurnaannya. Di samping itu, ia juga menghendaki agar anak keturunannya dapat meneruskan tugas dan perjuangannya. Karenanya ia melakukan pendidikan untuk mereka. Secara sadar atau tidak, setiap masyarakat melakukan proses pendidikan ini dengan kualitas dan intensitas yang berbeda. Islam sebagai pedoman hidup juga harus dipahami dengan baik dan diwariskan pemahamannya kepada generasi penerus agar mereka tidak sesat. Tentunya proses tersebut hanya berhasil melalui pendidikan. Yang keenam yaitu sosial. Dalam hidup ini manusia tidak dapat berdiri sendiri karena keterbatasannya. Ia selalu membutuhkan pihak lain. Ia butuh berdialog, bekerja sama, saling membantu, dan tolong-menolong. Interaksi sosial ini pun tidak lepas dari sentuhan Islam. Islam mengatur sedemikian rupa sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bebas dari permusuhan. Yang ketujuh yaitu politik. Manusia diciptakan sebagai khalifah Allah di bumi. Karena itu kehidupan tidak akan pernah lepas dari masalah politik, baik sebagai subjek maupun sebagai objek. Politik yang tidak didasarkan pada akidah dan akhlak selalu hanya merupakan cara untuk meraih kekuasaan dengan segala cara. Sejarah telah mencatat bahwa banyak penguasa yang berlaku zalim kepada rakyatnya. Bahkan ada di antara mereka yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, lantas memperlakukan rakyatnya dengan kejam. Hal yang tidak pernah dilakukan oleh Allah sendiri. Padahal Dialah yang menciptakan dan memberi rezeki kepada mereka. Dengan Islam, Allah mengatur sebagaimana seharusnya politik dan berpolitik itu. Yang kedelapan yaitu ekonomi. Untuk bertahan hidup, manusia melakukan kegiatan ekonomi, bercocok tanam, berdagang, dan profesi lainnya. Allah telah menciptakan mereka untuk saling tergantung kepada orang lain. Orang kaya membutuhkan orang miskin dan sebaliknya. Orang pintar membutuhkan orang bodoh, dan orang bodoh juga membutuhkan orang pintar, dan seterusnya. Ini menuntut mereka untuk menghormati dan menghargai orang lain, siapapun dan apapun kedudukan dan profesinya. Islam mengatur agar motivasi ekonomi itu tidak mendorong mereka untuk mengeruk keuntungan besar sesaat, namun menimbulkan kerugian besar dalam waktu yang lama. Yang kesembilan yaitu militer. Karena kepentingan politik, sosial, dan ekonomi, manusia kemudian menyiapkan kekuatan untuk memperoleh dan mempertahankannya. Nafsu manusia yang menjerumuskan selalu didukung oleh setan agar mereka melakukan kejahatan atau bahkan pengerusakan dalam mencapai tujuannya. Karena itu, dunia tidak pernah sepi dari konflik antara pemilik kebenaran dan pemilik kebatilan, karena al-haq dan al-batil
tidak akan pernah bertemu. Untuk itu, Islam mewajibkan kepada pemilik kebenaran untuk bersiap siaga, menyiapkan kekuatan dan berjihad membela kebenaran dan memerangi kebatilan. Dan yang ke-10 yaitu peradilan. Termasuk dalam kaitan ini adalah masalah hukum dan perundang-undangan, baik perdata maupun pidana, karena dibuat oleh manusia yang tidak lepas dari nafsu dan keterbatasan. Undang-undang dan hukum positif selalu menyimpan berbagai kekurangan dan subjektivitas. Selain itu, karena ia terlancang dari akidah dan moral, seringkali hukum dipakai untuk legitimasi bagi kecurangan dan keberpihakan oknum. Islam mewajibkan umatnya untuk berlaku adil terhadap dirinya dan terhadap keluarganya. Ini tidak mungkin bila orang tidak merasa bahwa apa yang ia ucapkan dalam peradilan dicatat oleh Allah dan akan mendapat balasan di akhirat. Keyakinan akan hari akhirat inilah yang mendorong mukmin untuk senantiasa adil. Bahkan mereka minta dihukum di dunia bila khilaf. Baginya hukum di dunia tidak seberapa bila dibanding dengan hukuman di akhirat. Demikian pula sisi-sisi kehidupan manusia yang lain. Semuanya tidak lepas dari pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah, Tuhan semesta alam, yang merupakan wujud dari pemeliharaan atas makhluknya. Jazakallah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.